mahasiswa, kita sering mengalami tekanan dari berbagai arah, seperti laporan praktikum yang menumpuk, tugas dosen yang tidak ada habisnya, dan tanggung jawab dari organisasi-organisasi yang itu menyita waktu. Nah, tekanan-tekanan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, itu akan memicu stres. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai manajemen stres dan waktu melalui pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini itu berfokus pada kesadaran diri, kebebasan memilih, dan pertumbuhan pribadi. Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan atau tekanan yang didapatinya, di mana stres itu tidak selalu berakhir buruk, namun dapat menjadi masalah apabila stres tersebut tidak ditangani dan diatasi dengan baik. Stres pada mahasiswa sendiri itu terjadi karena adanya tuntutan akademik, kegiatan organisasi, dan kurangnya waktu istirahat yang cukup. Manajemen waktu merupakan kemampuan dalam menentukan skala prioritas, di mana itu dengan membuat jadwal dan mengalokasikan energi secara seimbang. Dengan adanya manajemen yang baik, itu dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa dan juga dapat mengurangi stres pada mahasiswa. Kemudian, ada beberapa penyebab stres yang umumnya dialami oleh mahasiswa. Penyebab stres yang pertama yaitu beban akademik yang berat, laporan praktikum, tugas mingguan, bahkan ujian yang sering datang bersamaan, sering membuat mahasiswa merasa kewalahan, bahkan kehilangan arah. Penyebab stres yang kedua yaitu tuntutan organisasi maupun kegiatan kampus. Hal ini memang bermanfaat bagi pengembangan diri mahasiswa. Tetapi jika manajemen waktu tidak dilakukan dengan baik, maka akan menjadi sumber tekanan tambahan. Penyebab stres yang ketiga yaitu burnout akibat kurang istirahat maupun motivasi belajar yang menurun. Jika hal ini terus dibiarkan secara terus-menerus, maka fokus belajar akan terganggu dan performa akademik ikut menurun. Teori humanistik terutama dari tokoh Abraham Maslow dan juga Carl Rogers itu memandang bahwa manusia sebagai individu itu memiliki potensi untuk berkembang. Dalam pendekatan humanistik itu menekankan pada beberapa hal. Mengenali apa yang membuat kita stres, apa yang kita rasakan, dan bagaimana respon kita, itu adalah langkah yang pertama. Tanpa kesadaran diri, kita akan terjebak pada pola yang sama. Diri berarti menyadari batas kemampuan tanpa menghakimi diri sendiri. Kita boleh merasa lelah, boleh merasa kewalahan, itu manusiawi. Maaf ya, aku nggak berangkat dulu, lagi banyak tugas nih. Teori humanistik, manusia selalu punya pilihan, termasuk memilih prioritas, memilih istirahat, dan memilih untuk mengatakan tidak.
Ketika kita menyadari diri, menerima diri, dan membuat pilihan yang tepat, kita akan mulai berkembang. Kita akan bergerak menuju self-actualization atau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam manajemen waktu terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan supaya manajemen yang kita lakukan dapat efektif, yaitu satu, dengan strategi menentukan skala prioritas, di mana mahasiswa mengelompokkan tugas-tugasnya menjadi 3 kelompok, yaitu yang sangat penting dan mendesak, yang sangat penting tidak mendesak, dan yang bisa dikerjakan di lain waktu. Strategi kedua yaitu strategi Pomodoro, di mana mahasiswa dapat mengerjakan fokus selama 25 menit lalu istirahat selama 5 menit. Hal ini dilakukan supaya mahasiswa dapat tetap fokus dan tidak mudah burn out ketika mengerjakan tugas. Strategi ketiga yaitu mahasiswa dapat mengurangi distraksi dengan menonaktifkan notifikasi, mengurangi multitasking yang berlebih, dan juga mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Strategi yang keempat yaitu self-care dan istirahat. Self-care merupakan kebutuhan penting manusia. Tanpa istirahat, otak tidak akan mencapai fungsi yang optimal. Minum air, tarik nafas dalam, serta peregangan membuat tubuh kembali merasa segar dan siap untuk belajar. Strategi yang kelima yaitu motivasi intrinsik. Motivasi bukan hanya soal nilai, tugas, ataupun dorongan dari dosen, tetapi motivasi intrinsik yaitu alasan pribadi mengapa kita harus belajar. Saat kita menemukan makna di balik setiap tugas, maka kita memiliki semangat yang lebih lama bertahan, serta kita lebih ringan dalam belajar. Stres adalah bagian alami dalam kehidupan mahasiswa. Tetapi dengan memahami diri, mengatur waktu, dan menerapkan prinsip humanistik, kita bisa menjalani proses belajar dengan lebih seimbang dan bermakna. Semoga dengan video ini membantu kamu mengenali diri, mengelola stres, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Yaitu motivasi intrinsik. Aku takut gampang. Strategi ketiga yaitu dengan Nilai, tugas, strategi ketiga yaitu dengan mengurangi distraksi, di mana mahasiswa dapat mengaktifkan kita akan membahas mengenai manajemen stres dan waktu melalui pertumbuhan. Strategi kedua yaitu strategi Pomodoro, di mana mahasiswa dapat mengerjakan fokus selama 25 menit.